sudah tidak kuat, Wirat. Bertahanlah, Bi. Sebentar lagi kita sampai. Kataku Satwa Jati, kediaman Buwana Raja ada di dekat kawah. Tenagaku sudah habis, Wirat. Bertahanlah, Bi. Di awal kisah ini, kita diperlihatkan dengan Sudawirat dan Lokahita yang di saat itu tengah melakukan pendakian menuju puncak Gunung Ciremai guna menemui seseorang yang bernama Empu Wanaraja. Di mana Sudawirat telah mendapat kabar bahwa Empu Wanaraja adalah pendekar sakti tiada tanding yang mampu mengalahkan ilmu Pancasona dan Rawa Rontek, dua ilmu yang selama ini membuat Sudawirat babak belur dan selalu dibuat pusing karena tidak mampu untuk mengalahkannya. Dan di saat itu Lokahita pun tengah mengalami hipotermia di atas gunung. Badannya menggigil hebat merasakan kedinginan yang luar biasa dan beberapa saat kemudian mereka pun langsung disambar oleh sosok orang tua tak dikenal di tengah gunung tersebut. Jangan turut campur, nak. Sosok orang tua yang tiba-tiba menyerang Sudawirat itu ternyata semata-mata hanya ingin menyelamatkan Lokahita yang sedang mengalami hipotermia hebat tersebut. Orang tua itu terpaksa bertarung dengan Sudawirat karena terlihat menghadapi pemuda dengan jiwa keras kepala sehingga harus merebut Lokahita dengan paksa. Setelah Sudawirat terjerat tali yang membelenggunya, sosok orang tua tak dikenal itu pun langsung memarahi Sudawirat karena kekasihnya tidak disalurkan hawa panas di samping juga tidak mendapat asupan makanan seperti daging berlemak yang dapat memberi energi ketika akan menghadapi hawa dingin di atas gunung. Lantas orang tua itu pun langsung membawa kabur Lokahita untuk pergi ke rumahnya, sedangkan Sudawirat disuruhnya untuk mengikutinya dari belakang sebab jika tidak segera diselamatkan Lokahita bisa mati membeku di sana. Sudah berapa lama kamu tidak makan nasi dan daging? 2 pekan ini. Tapi bukan karena itu badan saya lemas. Kamu hamil? Masuklah, anak muda. Ternyata istrimu sedang mengandung. Ayo masuk. Setelah Sudawirat bertemu kekasihnya, orang tua itu pun langsung memperkenalkan dirinya bahwa ia bernama Uyut Sawega, sosok sang Bahurekso di hutan belantara di lereng barat Gunung Ciremai tersebut. Sudawirat yang mendengar tentang kehamilan Lokahita pun langsung tersenyum bahagia karena akan segera memiliki momongan. Dan mereka berdua pun juga senang bisa bertemu dengan sang Uyut, karena mengira jika Uyut Sawega pasti mengetahui sosok Empu Wanaraja yang sedang mereka cari-cari yang kata orang-orang tengah bertapa di dekat kawah puncak Gunung Ciremai itu. Empu Wanaraja lah satu-satunya pendekar yang mampu menangkal ilmu Pancasona dan Rawa Rontek. Lalu persoalannya apa? Kamu tidak bisa membunuhnya. Sebagai seorang pendekar, tentu aku ingin mengalahkannya. Tapi dia bisa hidup kembali. Bahkan dengan ajian rengga gunung pun dia masih tetap bisa hidup. Hah? Kamu menguasai aji rengkah gunung? Seharusnya, dengan ajian terkutuk itu, kamu sudah bisa menghabisi siapapun yang memiliki ilmu Rawa Rontek ataupun Pancasona. Nyatanya, setiap kali tubuhnya hancur, dia masih bisa hidup lagi. Siapa sebenarnya nama kalian? Nama dia Sudawirat, Uyut. Nama saya sendiri Lokahita. Sementara kita menuju Malwapati, di malam itu terlihat Gulam Sabir utusan Islam ditemani Suliwa tengah berjaga-jaga akan serangan Bahadur dan Kasmala yang masih terus berkelanjutan. Seperti biasanya mereka mengitari kedaton Malwapati, dan tiba-tiba saja Gulam pun merasakan sesuatu, seperti hawa siluman mendekat yang membuat Suliwa pun kemudian menjadi bertanya-tanya ada apa gerangan. Gulam pun memperingatkan Suliwa untuk meningkatkan kewaspadaannya. Dan tidak lama setelahnya memang benar saja di hadapan mereka pun muncul siluman-siluman berbentuk aneh yang langsung menyerang secara brutal. Dalam pertarungan itu, Gulam pun merasakan ada yang janggal dengan siluman-siluman yang mereka hadapi karena serangan yang melesat seperti tidak ada efek perubahan sama sekali. Kemudian Gulam mencoba melihat siluman itu secara jeli dengan kedua matanya, ia pun melihat bahwa ternyata yang menyerang Suliwa hanyalah sekumpulan ranting pohon kering yang diikat menjadi satu. Gulam pun kemudian segera melesatkan pedangnya untuk memutus ikatan pada siluman itu, dan benar saja siluman-siluman tersebut pun berubah menjadi ranting pohon kering yang langsung berjatuhan. Kita kena sihir, Liwa. Ternyata mereka bukan makhluk siluman, tapi makhluk ciptaan. Mereka sebenarnya cuma onggokan ranting. Makhluk ciptaan tidak punya rasa. Jadi, putuskan ikatannya.
nanti akan jadi seperti itu. Baik. Ternyata coba ranting daun gulam. Dan untuk itu tenaga kita sudah cukup terkuras. Mereka sengaja membuat kita babak belur sebelum datang serangan yang sesungguhnya gulam. Itu yang membahayakan kita. Sulitnya kita tidak bisa segera tahu apakah ini benar-benar makhluk siluman atau hanya makhluk ciptaan sihir. Sebab keduanya sama-sama meyakinkan. Jadi, Ya, daripada ragu, kita habisi apapun yang datang mengganggu kita. ya, Dan kita kembali lagi pada Sudawirat dan Lokahita yang di saat itu habis mencari kayu bakar dari hutan, dan terlihat Uyut Sawega tampak tengah bertapa di kediamannya sambil berkata kepada mereka berdua yang baru datang itu. Uyut Sawega merasa berdosa jika tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Sudawirat dan Lokahita tentang empuan raja tersebut sebab dirinya mengetahuinya. Sang Uyut pun menceritakan bahwa memang pernah ada pendekar mahasakti yang dimaksud Sudawirat tersebut, tapi beliau sudah meninggal 15 tahun yang lalu dan itu kenapa alasan Uyut Sawega pindah ke lereng bawah Ciremai. Karena semasa Empuana Raja masih hidup, ia di saat itu adalah murid sekaligus pembantu dari Empuana Raja yang mengabdikan dirinya menemani gurunya itu sejak ia masih kecil. Jadi di sana jugalah saya harus menemani guru. Tapi jarang saya ikut ke puncak Ciremai. Saya tidak tahan dengan bau asap belerang. Apa sebenarnya yang dicari Empu Wana Raja di sana? Sebenarnya apa yang guru cari di puncak sana? Ketenteraman batin, Sawega. Dari puncak gunung, aku bisa melihat selebar-lebarnya bumi Mayapada. Dari daratan yang luas sampai ke laut utara. Begitu luas jagat ini. Dan begitu kecil manusia di dalamnya. Hanya untuk itu. Kalau manusia sudah tahu betapa kecil dirinya dibandingkan alam semesta, kenapa kita harus sombong? Kamu tahu kawah gunung Ciremai ini? Kalau dia murka, apa kamu pikir aku bisa selamat? Sawega, siapapun tidak akan bisa menyelamatkan diri. Walau dia pendekar yang paling sakti sekalipun. Betapa lemah kita sebenarnya. Tapi karena selalu terkungkung dalam kehidupan yang sempit, maka tiba-tiba kita bisa merasa paling hebat. Sejak itulah, guru tidak pernah mau lagi turun ke kadipaten ataupun ke kota raja. Dia menyepi sendirian dan menyuruh saya tinggal di sini. Cuma sepekan sekali menengoknya. Sampai akhirnya beliau meninggal. Setelah bercerita panjang lebar mengenai keberadaan Empuana Raja yang sudah tiada tersebut, Sudawirat pun lantas bertanya kepada Uyut Sawega apakah pernah diajarkan tentang cara menghadapi ilmu Pancasona dan juga Rawa Rontek. Uyut Sawega pun kemudian memberitahu mereka tentang kelemahan atau cara mengatasi kedua ilmu abadi tersebut. Dan untuk melawan ilmu Pancasona, hal yang harus dilakukan adalah mereka harus memasukkan tubuh jasad pemilik ilmu abadi itu ke dalam peti karena dengan begitu maka pemilik ilmu Pancasona tidak akan terkena semilir angin sehingga ia pun tidak akan bisa bangkit lagi. Sedangkan untuk melawan ilmu Rawa Rontek, mereka pun juga harus melemparkan tubuh pemilik ilmu tersebut ke atas bara api hingga terbakar habis yang kemudian abunya ditebar ke lautan maka ia tidak akan kembali bangkit karena tidak mampu lagi menyentuh tanah. Jangan sampai tubuhnya terkena tanah. Lemparkan di atas bara dan bakar tubuhnya sampai hangus. Lalu tebarkan abunya ke laut. Dia tidak akan bangkit lagi. Tampaknya kamu punya masalah dengan kedua pemilik ilmu abadi itu, Wirat. Ya, beberapa kali kami bertarung. Mereka berhasil saya remukkan. Tapi selalu saja bisa hidup kembali. Setelah mengetahui titik kelemahan ilmu abadi itu, Sudawirat pun diajak Uyut Sawega mendaki puncak Ciremai untuk nyekar berkunjung ke kuburan Empuana Raja. Di sana Uyut Sawega menceritakan pesan-pesan terakhir dari Empuana Raja yang sangat sakti tersebut kepada Sudawirat. Bahwa di akhir hayatnya beliau tidak ingin dikremasi melainkan minta dikubur saja, supaya sebagai bukti tanda bahwa siapapun pendekar yang memuja kesaktian mereka akhirnya akan binasa juga, karena sudah ada takdir garis kematian. Musuh-musuhmu yang memiliki ajian Pancasona dan Rawa Rontek pasti manusia jahat yang selalu mengganggu dan menindas rakyat kecil yang tidak berdosa. Sehingga kamu sangat bernafsu
untuk melenyapkan mereka, bukan? Kalau memang mereka orang jahat seperti itu, kamu akan semakin mudah untuk menghancurkan mereka. Sebab kedua ilmu itu sangat pantang dipakai untuk kejahatan. Sementara kita beralih ke Malwapati, terlihat di saat itu Prabu Angling Darma sedang melakukan semedi di Sanggar Pamujaan untuk meminta petunjuk tentang masalah keributan yang terjadi di negerinya akhir-akhir ini yang pastinya adalah tentang kemunculan sihir sakti Bahadur dan Kasmala. Angling Darma pun akhirnya didatangi oleh romonya dalam semedinya itu, lantas Sang Prabu pun bertanya kenapa harus Malwapati yang terus-terusan diserang dan hal itu sangat merugikan rakyat negerinya. Karena Malwapati mempunyai pengaruh penting di seluruh tanah Jawa ini, anakku. Kalau mereka mampu menaklukkanmu, maka manusia dari negeri kegelapan itu akan dengan mudah menguasai seluruh tanah Jawa ini. Angling Darma kemudian meminta saran, apa yang harus dilakukannya demi menghadapi kedua penyihir jahat tersebut. Dan romonya menjawabnya dengan lantang bahwa Angling Darma diharuskan untuk mendahului menyerang bukan menunggu serangan oleh musuh itu. Hancurkan mereka sebelum keluar dari sarana. Setelah selesai melakukan semedinya, Angling Darma pun segera menuju Balai Pasamuan dan segera duduk di singgasananya. Ia pun memerintahkan prajuritnya untuk segera memanggil Suliwa dan Gulam, untuk diajak diskusi penyerangan ke markas musuh yang masih belum diketahui keberadaannya. Dan di saat itu Tumenggung Katiwanda pun langsung menyampaikan tentang telik sandi yang ditebarkannya di pelosok desa-desa untuk mencari informasi keberadaan penyihir tersebut. Dan ada salah satu desa yang bernama Desa Sekayon yang patut dicurigai karena di sana telik sandi mendapat kabar bahwa ada sosok manusia bisa terbang di atas daun yang dirubah menjadi besar. Telik sandi yang hamba kirimkan mencoba untuk mengintip apa yang mereka lakukan di dalam rumah itu. Sampai sekarang, telik sandi yang selamat itu masih sedang ketakutan, Gusti. Tapi, dia bersedia mengantarkan kita ke sana kalau kita butuhkan. Sang Prabu kemudian menjadi sangat yakin bahwa Desa Sekayon itulah yang kemungkinan memang menjadi markas bersarang para penyihir sakti itu. Tidak lama kemudian, Suliwa dan Gulam pun tiba di sana dan langsung menghadap Sang Prabu. Kemudian mereka menyatakan akan ikut dalam penyerangan tersebut, karena Gulam akan dapat mudah berbuat banyak untuk menghadapi Kasmala dan gurunya Bahadur. Angling Darma pun berharap agar Batik Madrim yang meminta bantuan dari Leran pun bisa segera sampai ke Malwapati karena rombongan orang-orang Gujarat itulah yang mampu dengan mudah membasmi sihir-sihir sakti tersebut. Hamba dan Gulam Sabir. Sementara Ratri Pramudita dan Chandrika Dewi akan hamba minta ikut untuk menjaga kota raja dan kawasan Gedaton bersama Salim, Gusti Prabu. Hamba setuju dengan rencana itu, Gusti Prabu. Bagaimanapun, penyerangan tempat mereka akan banyak manfaatnya. Dan di malam itu, pasukan prajurit Malwapati yang dipimpin langsung oleh Tumenggung Katiwanda pun telah tiba di lokasi yang ditunjukkan dari telik sandinya. Mereka pun mengendap-endap mendekati rumah persembunyian Bahadur dan Kasmala hingga kemudian Katiwanda menyerukan para prajuritnya untuk menyerang secara serentak ke rumah tersebut. Akan tetapi hal itu ternyata sudah diketahui oleh Bahadur dan Kasmala bahwa tempat mereka akan segera disergap, sehingga di saat itu Bahadur pun menciptakan sosok menyerupai dirinya dan Kasmala untuk menghadapi para pasukan Malwapati tersebut. Dan di saat itulah Tumenggung Katiwanda dan para prajuritnya yang menghadapi kedua penyihir itu tidak menyadari bahwa yang diserangnya adalah sebuah benda yang disihir. Mereka hanya terheran-heran kenapa serangan gerakannya sama dan tidak berubah sama sekali, lantas sosok kedua begundal penyihir yang asli itu ternyata sudah kabur melarikan diri ke arah hutan setelah mereka menciptakan kembarannya tersebut. Untung aku sempat melihat rombongan mereka memasuki hutan dekat rumahmu, Kasmala. Terpaksa kita harus menginap di tengah hutan, Guru. Aku takut mereka akan marah waktu mereka melihat dengan siapa sebenarnya mereka bertarung. Sementara itu di kediaman Kasmala, Tumenggung Katiwanda dan para prajuritnya terus bertarung sampai kehabisan tenaga melawan benda sihir yang menyerupai Bahadur dan Kasmala tersebut. Setelah itu tibalah Suliwa dan Gulam Sabir di sana yang langsung turut membantu untuk memerangi dua penyihir sakti itu. Gulam di sini pun sudah merasakan sedikit ada yang aneh dan tidak beres, tapi ia belum tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi.
Suliwa kemudian segera terjun untuk membantu Tumenggung Katiwanda yang terlibat baku hantam dengan Kasmala dan Bahadur itu. Namun Gula mencoba berdiam diri sejenak untuk mengamati betul sosok apa yang dihadapi itu. Hingga kemudian sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran, Gulam pun akhirnya bisa melihat wujud asli yang tengah bertarung tersebut bahwa sebenarnya itu hanyalah sebuah sapu ijuk yang telah diberi mantra sihir dan selembar kaca kecil oleh Bahadur. Gulam pun lantas segera menyuruh Suliwa untuk menghentikan pertarungannya, sebab hal tersebut akan sangat sia-sia dan menguras tenaga saja. Sebentar lagi kalian akan tahu apa yang sebenarnya kalian lawan. Kaca itu memantulkan gerakan siapapun yang menyerangnya, sehingga membuat mereka bisa berkelahi. Kita terkecoh. Sungguh mengherankan, Gulam. Iya, itulah kehebatan sihir mereka. Jadi, mereka akan menangis kalau menyadari bahwa yang mereka perangi itu hanya sapu ijuk. Mestinya, inilah saat yang terbaik kita menyerang Angling Dharma, Guru. Semua orang Malwapati sedang menyerbu tempat kita. Tidak, Kasmala. Aku belum melihat patihnya dan juga orang Cambai itu. Jangan-jangan mereka sengaja ingin memancing kita dengan jebakan tertentu. Ya, Guru. Setelah mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, Gulam pun kemudian memerintahkan para prajurit Malwapati untuk segera membakar rumah itu supaya semua peralatan sihir yang dipakai Bahadur terbakar habis. Sementara Kasmala dan Bahadur terlihat tertawa terbahak-bahak dengan bangganya karena mampu menipu Suliwa dan prajurit Malwapati oleh sihirnya. Namun apa yang terjadi setelahnya, Bahadur pun dibuat marah sebab kesenangan hilang seketika karena melihat asap keluar dari rumah markas mereka melakukan praktek sihir telah hangus tak tersisa. Kurang ajar! Lancang! Mereka sudah berani menyerang tempat kita. Cepat bacakan mantra. Kita tidak mungkin menelur mereka semua, Guru. Tidak ada satupun alat perantara dari mereka. Tidak usah. Kirimkan saja siluman-siluman pengganggu yang paling ganas dan nakal. Ayo cepat. Baik, Guru. Oh, wahai kekuatan hitam sembahanku. Gusti, lihat Gusti. Siluman asli Liwa, lawan terus. Mereka juga punya kelemahan seperti manusia. Tumenggung, bagaimana rencana kita selanjutnya? Apa kita tunggu di sini sampai mereka kembali dan meringkusnya, atau kita pulang dulu ke Malwapati? Iya, lebih baik Tuan meninggalkan beberapa telik sandi untuk mengawasi siapapun yang mendekati bekas rumah yang kita bakar itu. Ya, saya setuju. 10 orang dari kalian ikut saya. Yang lainnya kembali ke Malwapati. Baik. Di keesokan harinya, Bahadur dan Kasmala pun menjadi tinggal di hutan karena tidak memiliki tempat tinggal lagi. Dan di saat itu mereka pun menganggap bahwa penduduk desa Skayonlah yang telah membocorkan tempat rahasia mereka sehingga orang-orang Malwapati mengetahui dan menyerbu ke markasnya. Bahadur kemudian memutuskan untuk menghukum mereka semua dengan menyihir dan menghilangkan desa Skayon seperti yang pernah mereka lakukan di tanah Hindustan dahulu. Kita bakar saja, Guru. Buat apa kita buang tenaga seperti itu? Kita lenyapkan dengan tenung nokta. Seperti yang pernah kita lakukan pada negeri Ratnapur dan Aratata. Ya, dengan begitu,
pasti seluruh prajurit Malwapati akan kebingungan. Karena tidak ada lagi tanda untuk menggempur daerah kita. Tunggu apa lagi? Lakukan, Kasmala. Sesudah makan, Guru.